Ya, udah cukup banyak yang join. Kira-kira di mana aja nih teman-teman semua, domisilinya Jakarta atau ada luar kota? Paling jauh di mana ya? Paling jauh hari ini, silakan coba komen. Samarinda, waduh jauh. Nah, kalau kita bahas nih pergerakan IHSG, sebenarnya memang beberapa waktu ini ya IHSG cukup baik ya dari sisi pergerakan apa namanya harga sahamnya, dan memang mampu bertahan di level supportnya. Kemarin kan kita cukup ini ya, beberapa waktu lalu mungkin di minggu atau seminggu atau 2 minggu yang lalu kita ada sedikit khawatir bahwa IHSG ini breakdown dari moving average 200 hari. Nah, MA 200 hari ini yang garis biru, ini MA yang memang apa ya, pertahanan terakhir gitu. Pertahanan terakhir pergerakan satu saham ataupun indeks gitu. Pergerakan biasanya seperti itu gitu. Jadi dijadikan patokan terakhir kalau misalkan dia sudah breakdown dari level MA 200, nah ini peluangnya udah apa namanya kurang baik gitu, dan peluang turunnya itu udah semakin besar. Sebetulnya kita bisa antisipasi dengan moving average yang lebih kecilnya ya, misalkan dengan MA 60 atau MA 20. Nah, itu tergantung dengan time frame masing-masing. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat IHSG, patokan terakhir atau support terakhir dari pergerakan IHSG itu sendiri ada di MA 200. Nah, kemarin sudah mulai menguji ya, pas beberapa waktu lalu udah menguji level MA 200 dan ternyata mampu bertahan ya. Ternyata dia rebound dan langsung melanjutkan kenaikannya. Nah, terakhir chart yang kita bahas juga di minggu lalu bahwa IHSG ini akan breakout secara jangka pendeknya. Potensi itu naik minimal ke resisten 6060. Nah, hari ini udah closing sesi pertama itu di 6040 ya. Artinya sudah sesuai apa yang kita harapkan. IHSG sudah mampu rebound, kemudian masuk ke area resisten terdekatnya. Ada di MA 60 di sini ya. Tepat di 6050, sekitar 6050 sampai ke 6060. Nah, ini adalah titik resisten dari IHSG. Nah, lalu pertanyaannya, gimana kalau kita sudah memegang saham dan udah ada keuntungan? Kalau saran dari saya memang bisa lakukan dulu take profit. Kenapa? Ya ini, indikator pertama, kita lihat IHSG sudah mencapai titik resisten terdekatnya di angka 6050 ya. Hari ini kan closing di 6040, tadi sih tertingginya berapa ya? Nah, apa namanya, IHSG hari ini high-nya itu 6050 ya, sudah tercapai sebetulnya, sudah tercapai titik resisten terdekat di MA 60. Nah, jadi kalau misalkan mau taking profit atau mau jual saham karena sudah ada keuntungan, inilah momentumnya gitu. Karena besok hari Jumat di mana biasanya secara psikologis investor itu melakukan taking profit di hari Jumat. Jadi ada koreksi sesaat. Nah, apakah koreksi ini bisa merubah untuk saat ini bagaimana nih arah ke depannya gitu ya? Saya rasa masih sebatas koreksi ya. Kalau besok itu ada penurunan, itu hanya koreksi gitu. Koreksi karena sudah mencapai titik resisten terdekatnya. Nah, kalau dari polanya masih uptrend. Kemudian juga moving average 5 hari yang garis merah sudah berpotongan dengan moving average 20 hari yang warna biru. Ya ini ya. Nah, ini sudah berpotongan, artinya sudah golden cross. Jadi kalau ada moving average golden cross, itu salah satu signal positif akan melanjutkan kenaikannya. Jadi secara keseluruhan, pola IHSG ini masih bagus. Ya kan, pertama. Kemudian kedua, sudah golden cross pada hari kemarin ya. Hari kemarin sudah golden cross, artinya potensi naiknya juga semakin besar untuk IHSG. Kemudian di berita juga sudah terlihat ya banyak informasi yang positif ya terkait dengan investor asing yang sudah mulai masuk lagi ke indeks kita gitu. Nah, itu salah satu sentimen tambahannya. Kemudian juga apa namanya, beberapa saham LQ45 itu sudah mulai ada pembalikan gitu ya, seperti misalkan BRI, BCA. Nah, itu udah ada mulai pergerakan. Nah, kita bisa lihat juga indeks LQ45. LQ45 ini kan memang yang memegang peranan penting juga ya, karena kapitalisasinya juga besar. Nah, jadi bisa jadiin patokan indeks LQ45 ini untuk arah IHSG ke depannya itu seperti apa. Yang pertama dari sisi teknikal dan sentimen-sentimen yang ada di market saat ini itu cukup bagus. Nah, ini posisi dari LQ45.
Jadi indeks LQ45 di sini secara teknikal ini juga udah bagus sebetulnya ya. MA sudah golden cross dan menuju sudah tercapai juga memang di titik resisten, tapi di sini udah mulai kelihatan sebenarnya ada penjualan ya, mulai ada titik taking profit, tapi sebenarnya sejauh ini masih cukup bagus secara polanya. Jadi sudah golden cross dan nanti selanjutnya bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi kalaupun besok itu turun itu udah cukup wajar ya, karena kenaikan beberapa hari ini juga udah lumayan tinggi. Jadi udah alasan-alasan besok kalau turun itu bisa dipahami. Pertama, udah naik lumayan tinggi beberapa saham. Kemudian yang kedua, sudah mencapai titik resisten terdekat gitu. Akan ada koreksi biasanya gitu. Dan besok hari Jumat gitu. Hari Jumat memang secara psikologis dijadikan alasan ya untuk menjual saham gitu. Nah, jadi kalau besok ada penurunan, nah itu udah cukup dipahami. Nah, saat ini gimana nih hari ini? Kalau kita sudah ada keuntungan, ya saran saya sih realisasikan dulu gitu. Keuntungannya PP dulu minimal 50%, karena kita amanin dulu cuannya. Nah, tapi kalau misalnya ada saham yang baru mulai nih breakout atau baru mulai naik gimana? Yaitu disesuaikan lagi dengan pola teknikalnya. Jadi IHSG itu kan cerminan secara global ya, secara keseluruhan saham-saham. Tapi kalau misalkan kita lebih detail lagi per sahamnya, yaitu tergantung dari teknikalnya. Ada yang memang masih bisa melanjutkan kenaikan. Jadi cek lagi teknikalnya seperti apa dan sentimen-sentimennya juga seperti apa. Nah, ini untuk IHSG dan LQ45 ya. Kalau dilihat dari seasonality juga, kita kemarin juga sempat share seasonality atau historical pergerakan IHSG selama beberapa tahun ke belakang itu di bulan-bulan apa nih yang memang kenaikannya lumayan bagus nih gitu kan probabilitasnya. Nah, kita bisa lihat di seasonality, saya coba cek dulu ya di sini. Nah, kita coba ganti dari IHSG ya. Nah, kita lihat nih, IHSG. Nah, jadi kalau misalkan dilihat secara historical, seasonality atau pergerakan harga saham ya per bulannya itu seperti apa nih? Nah, ini untuk pergerakan IHSG selama 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2016. Jadi bisa dilihat bahwa periode Juni, Juli, Agustus ini periode bagus juga gitu. Karena setiap bulan ini probabilitas kenaikannya dalam 5 tahun terakhir di atas 83%. Nah, bisa dilihat di sini bulan Juni 83% kenaikan, kemudian bulan Juli 100% malah kenaikan selama 5 tahun terakhir ya. Jadi artinya setiap bulan Juli itu ada kenaikan 100%. Selalu naik gitu. Jadi probabilitas kenaikannya itu 100%. Kemudian Agustus 80%. Dan yang 100% itu bulan Desember. Jadi teman-teman mungkin bisa coba perhatiin lagi ya gitu. Bulan-bulan apa ketika IHSG itu mengalami technical rebound. Nah, selama historical 5 tahun terakhir, di bulan Mei memang probabilitas kenaikannya sangat kecil ya, 33%, dan mulai ada rebound-nya itu, atau mulai ada kenaikannya itu di bulan Juni, mulai dari Juni, Juli, Agustus gitu. Nah, kenapa itu juga bisa dipahami? Biasanya ada peristiwa window dressing ya. Jadi window dressing itu tidak hanya terjadi ketika di akhir tahun di bulan Desember, tapi pas pertengahan pun juga sama. Karena kan biasanya memperbaiki laporan yang ada satu semester ya. Jadi satu semester di awal gitu. Jadi 6 bulan pertama itu biasanya ada window dressing itu mempercantik portofolio gitu. Nah, itu salah satu alasan juga gitu untuk di bulan Juni. Jadi sejauh ini bulan Juni periode di mana IHSG bisa rebound, secara teknikal sudah mendukung, inflow asing juga sudah terlihat ya, sudah terlihat ada masuk di pasar kita. Jadi tinggal nanti teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira pilihan sahamnya apa. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut untuk pembahasan materi gitu ya. Materi kita hari ini sebenarnya nggak banyak karena yang harus kita perbanyak itu coba dicontoh kasusnya ya, contoh sahamnya. Nanti kalau ada mau pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk yang hari ini kita coba akan ngebahas berkaitan dengan indikator teknikal MACD, ya, MACD nih, Moving Average, Convergent, Divergent. Nanti kita coba bahas juga ya, ada
bullish divergent juga. Nah, cuman untuk saat ini kita coba bahas untuk MACD. Nah, MACD ini sama seperti indikator-indikator lainnya yang memang bisa digunakan ya untuk beberapa kondisi, dan tidak semua saham bisa cocok dengan indikator ini gitu. Jadi teman-teman perlu banyak terus mencoba dan terus aplikasikan di saham gitu. Jadi kalau misalkan kita udah nemu saham yang wah ini cocok banget nih dengan MACD atau sesuai banget dengan teori yang ada di MACD. Nah, itu kita perhatiin karena tidak semua saham yang memang bisa cocok dan sesuai dengan teori ini. Nah, tugas kita adalah belajar sebanyak mungkin indikator agar nanti kita punya banyak senjata. Kalau TNI, kalau misalnya TNI ya, kan kalau mau perang itu dia harus menguasai beberapa senjata gitu, senjata laras panjang gitu ya. Pokoknya semua senjata itu kita harus paham kan, agar nanti bisa sesuai gitu, bisa menggunakan senjata tersebut jadi maksimal gitu. Nah, di saham pun juga sama. Indikator ini kita jadikan sebagai senjata kita gitu ya untuk mencari keuntungan di pasar saham. Nah, senjata ini kan lebih banyak kita pahami kan lebih bagus karena suatu saat kondisinya seperti ini, wah ini cocok nih gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana kita coba pelajari sebanyak mungkin indikator, dan indikator yang populer gitu. Minimal tuh yang populer kita harus paham. Misalkan stokastik, RSI, MACD, Bollinger Band, itu kan yang memang moving average, itu yang memang populer di kalangan investor dan sudah cukup lama digunakan gitu. Nah, jadi kita harus pelajari yang populer ini minimal ya. Minimal yang populer gitu. Nah, bentar. Nah, MACD merupakan salah satu indikator teknikal yang bisa membantu untuk mengidentifikasi perubahan arah. Ini sebenarnya polanya itu sebenarnya ini ya, hampir sama dengan RSI. RSI juga kita bisa melihat identifikasi perubahan arah tren. Jadi ketika saham ini naik, mulai pelemahan itu di level berapa. Nah, itu bisa dilihat dari sisi indikator RSI, stokastik. Nah, MACD pun juga sama. Jadi MACD ini bisa memberikan informasi apakah tren yang berlangsung cukup kuat atau tidak gitu. Nah, ini bisa dilihat juga sama sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga dengan Bollinger Band ya. Bollinger Band kan kita bisa melihat kekuatan pasar juga gitu. Nah, fungsi indikator MACD yang paling utama adalah untuk menunjukkan arah tren dan momentum pasarnya gitu. Ketika tren sedang naik, area MACD berada di zona positif atau di level di atas level 0. Sementara ketika harga berada dalam downtrend, harga sahamnya turun, area MACD bergerak di zona negatif atau di bawah level 0. Jadi nanti tuh ada komponen dari MACD itu ada area MACD dan garis signal gitu. Jadi ada titik di 0 ya. Ini seperti yang pojok ini, ada titik 0, ada zona negatif, ada zona positif. Nah, nanti kan ada area MACD sama garis sinyalnya ya, signalnya dari. Jadi terdiri dari histogram dan garis gitu ya. Jadi ada area negatif sama positif, kemudian ada garis signal, dan ada histogram. Nah, ini yang menunjukkan apakah trennya sedang ramai atau tidak, momentum atau kekuatan pasarnya. Itu bisa dilihat dari histogramnya. Semakin naik, ketika ada harga saham naik dan histogramnya naik, nah itu mengidentifikasi bahwa kekuatan pasarnya cukup kuat. Naiknya itu bakalan kuat. Tapi kalau misalkan sudah mulai melemah histogramnya atau mulai menurun, nah kekuatan pasar juga sudah mulai turun gitu. Atau ketika dia naik ya akan ada penurunan gitu ya istilahnya gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi komponen MACD itu adalah ada area MACD, ada garis sinyalnya. Nah, kalau dilihat dari polanya juga ada beberapa hal ya untuk yang MACD ini. Ada zero line, nah itu dari garis titik 0 ya, garis 0. Kemudian ada histogram yang berupa garis-garis vertikal tadi yang sudah saya bahas juga. Dan ada MACD signal atau garis signalnya yang biasanya ditampilkan sebagai garis merah putus-putus gitu ya kalau di indikatornya. Nah, contoh seperti ini, MA signal line, histogram sama zero line. Nah, lalu yang paling penting gimana? Bagaimana cara membacanya gitu kan? Kita udah tahu komponen yang ada di MACD ini apa aja, lalu apa sih yang bisa kita ambil gitu. Histogram merupakan indikator apakah tren yang terjadi cukup kuat atau tidak.
Jika histogram semakin panjang, itu artinya momentum bertambah besar. Jadi kalau tren turun bertambah kuat ya, kalau tren naik juga bertambah kuat juga gitu. Jadi fungsinya itu, tetapi jika histogram semakin pendek, itu merupakan indikasi bahwa momentumnya semakin berkurang. Hal tersebut biasanya akan diikuti oleh koreksi. Nah, tadi ya yang sudah dibahas. Jadi bisa kita lihat histogram itu apakah dia lagi naik atau lagi turun, itu mengindikasikan tren yang kuat atau tidak gitu. Itu ya untuk yang histogram. Nah, lalu sinyal buy adalah ketika seperti apa gitu. Itu yang paling penting nih. Mungkin teman-teman bisa coba tulis dulu ya apa namanya intinya. Sinyal buy adalah ketika MACD signalize-nya lepas dari histogram di bawah zero line. Nah, ini contoh seperti ini ya. Sedangkan sinyal sell adalah ketika masih sinyal lepas dari histogram di area di atas zero line. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi kan ada signal MACD-nya, kemudian ada histogram. Kalau misalkan histogram nih, signal pembelian nih, kita bicara signal pembelian. Lagi turun ya, histogramnya semakin tinggi nih di bawah zero line, artinya di area negatif. Di area negatif dia semakin tinggi ya. Nah, kemudian ada satu momentum di mana histogram ini mulai lepas, nggak nempel lagi seperti di sini. Ini kan diturun ya, semakin berkurang histogramnya, semakin turun. Nah, posisi seperti ini adalah titik pembelian berdasarkan apa namanya indikator MACD gitu. Nah, titik seperti ini yang pertama ya. Kemudian nanti kan turun lagi, ternyata dia nggak kuat nih, nggak kuat sampai naik lagi ke area positif, dia turun lagi kan. Nanti ketika pertama kali lepas histogramnya, poinnya di situ ya, ketika histogram lepas dari garis sinyal MACD, itu kita pembelian. Begitupun penjualan, ketika dia mulai lepas, artinya tuh dia mulai turun di bawah itu ya, nah itu bisa kita lakukan penjualan. Nah, ini salah satu kalau misalkan contohnya apa namanya signal. Nah, sebenarnya bisa lebih mudah kalau kita menggunakan dua ini ya, dua garis. Dua garis ini kita bisa kombinasikan agar nanti bisa lebih gampang. Nah, contoh seperti ini ya, di MACD ini saya gunakan dua garis, signal MACD sama bentar. Nih bisa dua garis ada ini ya, signal sama garis MACD-nya. Jadi dikombinasikan dua garis. Nah, signal pembelian ya lebih enak atau lebih gampang ketika nanti signal ini berpotongan atau golden cross. Sorry. Nggak jelas nih, bentar. Tadi ya, MACD. Coba. Bentar ya, sambil. Nah, ini contoh ya. Ini contoh pergerakan di saham BBRI. BBRI yang kemarin juga saya coba udah rekomendasikan ya. Ini masih ada datanya. Jadi BBRI target terdekat di 4350, sekarang sudah mulai masuk ke resistennya. Jadi yang punya saham BRI mungkin bisa jualan dulu ya untuk sekarang karena sudah mulai masuk ke area resistennya, sudah tercapai resisten pertama ya di MA60. Tapi di sini udah golden cross moving average-nya. Artinya jangka pendek ini akan koreksi, tapi kalau secara polanya masih cukup bagus dan berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Kita cek juga nanti tuh di chart weekly-nya gitu. Jadi seminggu chart mingguannya pun juga kita harus konfirmasi masih bagus atau enggak. Nah, kalau dilihat dari chart apa namanya weekly-nya ini juga masih bagus. Artinya masih berpotensi paling tidak ke angka 4.400. Ini ada di MA20. Jadi kalau misalkan kita punya saham BRI gitu ya, kalau tujuannya untuk swing trade, jadi agak sedikit panjang lah kita pegang, target terdekat di 4.400. Ini sesuai dengan MA20 di chart teknikal apa namanya weekly ya. Di weekly targetnya itu di angka 4.400.
Tapi kalau kita lihat daily-nya, ya paling tidak akan ada koreksi ya di level sekarang di 4350 ya untuk koreksi jangka pendeknya. Tapi nanti potensinya sampai ke 4400 atau bahkan bisa lebih gitu. Nah, ini untuk saham BBRI. Kalau dilihat dari MACD seperti apa nih? Nah, ini masih positif kan? Kita lihat histogram juga sudah mulai positif, artinya sudah bergerak di atas zona 0. Artinya sudah di area ini ya, area positif histogramnya, dan semakin tinggi, semakin naik. B. Nah, ini untuk BRI ya. Jadi histogramnya sudah semakin naik, kemudian garis signalnya pun juga sudah berpotongan sebetulnya di hari apa nih? Di tanggal sekitar 24 Mei ya. Di tanggal 24 Mei ini udah mulai kelihatan ada pergerakan untuk IHSG, untuk BRI. Nah, ini fungsinya ya. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ini titik pembelian sebenarnya di sini gitu. Titik pembelian di sini. Nah, kemarin juga saya rekomendasi untuk BBRI salah satunya itu dengan menggunakan MACD ini. Di MACD udah mulai ada perpotongan atau golden cross ya. Kemudian histogram juga sudah mulai positif. Nah, itu mengindikasikan bahwa harga saham berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, saat ini ternyata memang langsung ada kenaikan gitu ya, dan sudah mulai mencapai titik resisten. Tapi di sini MACD masih uptrend. Jadi secara keseluruhan BRI sebenarnya masih bisa di hold, tapi jangka pendeknya ada potensi untuk koreksi sesaat gitu ya untuk yang BRI. Nah, itu pembacaan dari indikator MACD. Kemudian kita coba lihat saham BABP misalkan ya. Tapi belum tentu cocok ya. Coba lihat dulu. Untuk pertanyaan silakan di kolom komentar pertanyaan apa aja. Nah, ini kita lihat BABP. BABP gimana sih untuk saat ini? Dia udah naik dari tanggal berapa nih? Dari 9 mulai naik itu dari 20 Mei ya, 20 Mei di sini 18 Mei. 18 Mei naik dari sini udah naik berturut-turut ya sampai tinggi banget nih sampai hari ini ada kenaikan karena memang ini juga isunya cukup hangat ya berkaitan dengan bank digital gitu. Nah, kemudian kita lihat dari apa namanya MACD. Ini masih uptrend ya, masih kuat nih karena histogramnya pun juga sudah naik terus tapi kita perhatikan nih harus hati-hati. Harus hati-hati berdasarkan indikator dari MACD ada potensi koreksi untuk saham BABP. Kenapa? Karena pertama kan ini udah mulai lepas nih dari garis lainnya. Jadi udah mulai berkurang nih. Besok kemungkinan dia ada koreksi dan mulai histogramnya itu mulai menurun gitu ya. Nah, ketika histogram mulai menurun, nah itu tanda di mana saham ini akan turun. Kita lihat ke belakang posisi seperti apa sih gitu ketika dia ada penurunan. Nah, ini pas banget ya sama ketika kondisinya tuh seperti hari ini. Kita lihat ke belakang, jadi teman-teman yang punya BABP atau berencana untuk membeli saham BABP itu harus hati-hati karena potensi dia akan ada koreksi. Nah, ini kan. Nah, dia udah mulai histogramnya mulai lepas ya dari area garisnya, garis lainnya. Nah, posisinya ini sama sebelum adanya penurunan ya. Nah, besok kemungkinan nanti histogramnya itu semakin berkurang, semakin kecil dan nanti masuk ke area negatif atau di bawah nol seperti yang waktu itu di bulan Maret ya ada penurunan lagi gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah harus hati-hati. Konfirmasi paling terakhir itu ada di garis lainnya. Kita lihat konfirmasinya itu ketika sudah berpotongan atau dead cross. Sudah berpotongan dari atas ke bawah. Nah, ini konfirmasi kedua. Jadi kalau mau melihat berdasarkan signal MACD, konfirmasi pertama di sini gitu ya. Pertama nih, ketika histogram itu mulai lepas dari garis signalnya atau meninggalkan garis signal. Itu pertama. Kalau belum yakin kayaknya bakalan naik nih, masih bakalan naik besoknya. Ya udah tunggu sampai nanti signalnya itu
sudah berpotongan seperti ini gitu. Nah, posisi sekarang ini baru posisi pertama, indikasi pertama dia akan turun. Histogramnya sudah mulai lepas dari garis signal. Itu indikasi pertama. Kalau masih yakin, ya silakan di hold dulu. Nanti tunggu ketika garisnya itu berpotongan dari atas ke bawah atau dead cross gitu. Nah, kalau sudah di sini masih kekeh hold sahamnya, yaitu harus tanggung sendiri nanti kalau resikonya nyangkut gitu ya. Jadi yang penting kita paham dulu pembacaan dari indikator MACD, kemudian nanti coba terapkan. Kalau indikator kalau dilihat dari sambang BABP ini, saya rasa ini potensinya akan turun berdasarkan indikator MACD ya. Nah, berdasarkan ini tanpa ada faktor yang lain. Dan besok pun juga kan ada hari Jumat ya, jadi bisa mungkin penurunannya pun juga akan lebih terkonfirmasi. Nah, mungkin seperti itu dari sisi teori MACD. Sebenarnya cukup sederhana gitu, dan memang harusnya sederhana gitu ya, karena kadang investor itu banyak jadi bingung karena tuh mempersulit sendiri gitu, dicampur-campur indikator MACD, campur dengan stokastik, campur dengan Bollinger Band, campur dengan apapun. Jadi interpretasinya itu banyak gitu. Wah, kata si stokastik harusnya buy, kata si ini harusnya sell. Jadi agak bingung. Makanya coba pahami lebih dalam lagi dan dipraktekkan gitu, harus dipraktekkan dan dibuktikan. Nanti kita akan tahu sendiri mana yang cocok dengan karakter kita gitu. Nah, untuk saat ini mungkin itu ya dari sisi teori untuk MACD. Silakan kita coba buka pertanyaan dan coba bahas apa namanya? Coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Silakan, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan MACD ataupun saham yang dimiliki untuk di siang hari ini, ditanyakan saja di kolom komentar. Harusnya sih cukup jelas ya, jadi nanti yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan. Karena kalau sudah belajar tapi tidak dipraktekkan, ya 1 jam juga akan lupa gitu ya, akan lupa dan nggak bakal maksimal. Dan butuh beberapa kali percobaan. Jadi jangan baru sekali nyoba, kemudian gagal, ini nggak bisa dipakai. Nah, jangan seperti itu. Jadi harus dicoba. Dan indikator, nih saya lagi-lagi ingatkan ke teman-teman semua, indikator itu bukan alat yang 100% bisa betul ya. Ini hanya sebagai indikasi gitu. Untuk memperbesar tingkat kemungkinan yang terjadinya gitu. Ini hanya sebagai alat bantu. Jadi bukan berarti ketika teorinya seperti ini, besok bakalan pasti seperti itu. Enggak gitu. Ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa merusak dari teori ini gitu. Misalkan ini kan posisinya udah contoh BABP ini kalau untuk indikator MACD ini signalnya sell. Tapi ternyata muncul nih nanti malam berita bahwa BABP ini bakalan misalkan laporan keuangannya naik signifikan gitu, atau dia berhasil apalah segala macam gitu. Ternyata bisa naik lagi gitu. Nah, itu bisa gitu. Karena kan indikator ini bantu yang yang sebagai indikasi aja gitu. Bukan berarti yang harus terjadi, karena indikator itu terbentuk setelah harga ada gitu. Jadi tetap kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasar dan harus selalu persiapkan trading plan. Itu yang paling penting, karena nggak ada market itu kan nggak bisa kita intervensi ya. Jadi kita nggak bisa nih saham ini harus naik sesuai apa yang kita inginkan, nggak bisa gitu. Tapi kalau ngatur trading plan ya kita bisa gitu. Ngatur risk management, ngatur money management, kita bisa. Kita bisa atur itu. Tapi kalau market, kita nggak bisa ngatur. Makanya kita harus lebih fokus ke risk management, money management-nya. Nah, itu yang bisa kita atur. Kadang orang terlalu berfokus kepada market. Bagaimana caranya bisa cuan gitu kan. Nah, melupakan dari faktor risikonya, melupakan dari faktor money management-nya. Faktor risiko ini maksudnya apa gitu? Kita sebelum membeli saham udah harus siap planningnya itu seperti apa. Pertama, planning itu yang kayak gimana? Planning pertama tujuannya gitu. Tujuan beli saham ini sebenarnya untuk apa sih? Jangka pendek atau jangka panjang atau investasi gitu. Karena tujuan ini akan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Jadi yang harus kita tentukan adalah tujuannya. Oh, ini saya mau day trading aja deh harian. Nah, itu pertama ya. Kedua, kita harus atur ketika saham yang kita beli ini di level berapa, kemudian naik, kita harus jual di level berapa, dan kalaupun turun, kita harus jual di level berapa.
di harga berapa. Itu yang harus coba kita biasakan setiap hari. Kita membuat sebuah trading plan, diatur kira-kira di level berapa aja kita harus menjual ataupun membeli saham tersebut. Nah, itu yang bisa kita atur ya, risk management sama money management. Money management berkaitan dengan biasanya sih gini ya, kita punya porsi 100% uang gitu. Nah, 100% uang ini kita harus atur. Jangan dibelikan semua misalkan dalam satu saham gorengan contohnya. Atau saya pernah menemukan ada satu investor yang dia beli saham gorengan, waktu itu grup Bakri ya, grup B7, nggak tahu sahamnya, lupa saham apa. Jadi dia beli semua cash plus limit gitu. Jadi kalau di aplikasi kan ada max buy ya. Jadi dia udah di max buy semua di saham gorengan antara cash plus limit gitu, satu saham itu. Nah, itu nggak baik. Kita harus atur money management. Jadi semakin kapitalisasinya besar atau semakin sahamnya bagus, itu semakin besar kita mengalokasikannya. Kalau saham-saham yang kecil, saham-saham yang gorengan itu porsi kecil aja gitu. Nah, kita harus benar-benar ngatur seperti itu ya. Berkaitan dengan metode ataupun analisa itu dukungan gitu, dukungan untuk kita. Oke, pertanyaan kita coba dari Arto sama Harum Pak, gimana? Ketinggalan Pak, boleh dirangkum intinya lagi, maaf. Ya, nanti saya upload juga di Warkop Saham ya, YouTube Warkop Saham, jadi bisa diulang lagi. Jadi intinya kalau untuk yang MACD, jadi MACD itu ada area, ada komponennya itu ada signal dan ada area, ada histogram juga, area negatif sama area positif. Jadi signal buy itu muncul ketika apa? Ketika garis signal ini atau histogram pas berada di area negatif atau di bawah nol ya. Nah, di bawah nol, ketika dia apa namanya ada, kalau ini nggak bagus nih BABP, bentar ya. Tadi BBRI. Karena kalau saham gorengan suka ngerusak indikator biasanya ya. Karena kan naiknya signifikan, bentar. Nah, jadi ada dua area ya, area positif sama area negatif ya, atas di bawah. Nah, signal pembelian muncul ketika perpotongan nih signal di area negatif dan si histogram pun juga sudah meninggalkan garis signalnya atau udah mulai menuju area positif gitu dari sini ya. Nah, ini signal pembelian seperti ini, kurang lebih seperti yang ada di chart BBRI gitu. Nah, apakah bisa digabung dengan stokastik? Ini bisa aja digabung dengan stokastik, apalagi kalau stokastik ini kan lebih ini ya, lebih sensitif gitu. Jadi kalau untuk yang trading itu cocok gitu untuk yang stokastik. Pertanyaan tadi ada di saham di atas itu Arto sama Harum. Arto, Bang Jago. Nah, saham Harum ya, saham Arto. Arto gimana nih gitu kan. Nah, ini kemarin nih udah pas beberapa hari lalu saya ada info untuk sell dulu ya, karena candlestick juga udah mulai merah kemarin. Nah, kalau kita lihat dari sisi MACD, kita lihat ini dulu ya, indikator MACD nih. Lihat dari indikator ini, apakah ada signal penjualan atau enggak gitu. Nah, sebetulnya memang udah ada mulai indikasi penurunan ya, karena ini kan pertama dari sisi histogram juga sudah mulai turun ya, histogramnya sudah mulai mengecil, kemudian nanti signalnya pun juga ini udah mulai ada penurunan gitu. Jadi cuman masih belum confirm, harus dicek terus sampai nanti benar-benar signalnya ini memotong seperti ini. Nah, itu akan ada tren penurunan. Tapi sejauh ini kalau secara tren Arto ini masih bullish trennya, dan kita bisa gunakan support di angka MA60 atau MA20 ya, di area 10.000, di area 10.800 sampai dengan 10.400. Nah, ini area supportnya. Jadi yang punya saham Arto silakan perhatikan support dari MA60 dan MA20-nya. Ini sebagai areanya. Ya, area antara 10.400
sampai dengan 10.800. Ini area support. Jadi kalau misalkan saham Arto sudah breakdown atau sahamnya bergerak di bawah 10.400, harus dijual dulu gitu. Tapi selagi masih di atas itu, ya kita masih bisa hold untuk saham Arto. Itu ya. Kemudian saham Harum. Kemudian saham Harum seperti apa? Sebenarnya hari ini beberapa saham cukup bagus ya pergerakannya. Tadi ada PNBS yang memang sudah kita rekom juga di minggu lalu kalau nggak salah. PNBS posisinya juga cukup bagus. Nanti sesi kedua seperti apa kan? Nah, ini Harum untuk saat ini. Oh, ini masih ini gambar yang lama ya. Nah, untuk Harum sebenarnya posisi sekarang masih belum ada signal apapun ya, masih cenderung sideways beberapa waktu ini, dan MACD juga masih belum kelihatan signalnya apa. Jadi kita juga harus ada kalanya kita wait and see atau menunggu kira-kira arahnya kemana. Kalau ada saham yang sideways itu agak susah gitu. Kita harus benar-benar konfirmasi apakah dia breakout atau breakdown. Nah, saat ini untuk saham Harum masih belum ada signal apapun, masih cenderung sideways dari semingguan yang lalu gitu ya. Jadi masih belum ada kelihatan signal. Nah, kemudian nanti di sesi kedua kira-kira saham apa sih gitu yang bagus ya. Nah, kalau misalkan dilihat PNBS ya, tadi saya coba share juga. PNBS ini udah chartnya nih cukup bagus untuk di sesi 1 kemarin, di hari ini. Jangan lupa nanti diisi kuesionernya, di situ teman-teman bisa kasih masukan, kemudian bisa request juga teori, kira-kira teori apa nih yang harus dibahas lagi. Nah, itu di kuesioner itu sudah disiapkan kolomnya. Jadi silakan diisi untuk masukan dan diisi juga untuk request materi gitu. Nah, ini contoh dari PNBS. PNBS udah mulai masuk ke area resisten. Jadi resisten terdekat untuk PNBS itu di berapa? Kita pakai aja MA20 ya. MA20 di 134 untuk saat ini. Jadi target penjualan untuk hari ini bisa di angka 134 maksimal. Gitu. Mau di bawah itu boleh nggak? Ya boleh gitu. Agar nanti nggak kebagian ini ya, nggak cuman cuci piring gitu ya. Artinya kita bisa ambil take profit gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah yang belum punya boleh masuk atau tidak? Nah, ini tergantung sih. Kalau menurut saya sih harus tunggu dulu sampai mendekati closing, apakah mampu breakout dari 134 atau tidak. Kalau 134-nya berhasil breakout, nah itu kabar baik buat PNBS. Nanti potensinya bisa melanjutkan kenaikannya paling tidak ke resisten selanjutnya di angka 160. Nah, 160 ini cukup jauh ya, cukup banyak cuan yang bisa kita dapatkan dari harga sekarang. Nah, asal di nanti di pas closing, mendekati closing, area 134 ini bisa breakout gitu. Jadi kalau breakout 134 dengan volumenya cukup besar, itu akan bagus ya. MACD gimana gitu. MACD sini bisa dilihat bahwa sudah mulai kelihatan ya, ada hal yang positif. Kalau misalkan dia sudah berhasil golden cross, kemudian histogramnya sudah mulai masuk ke area positif, histogramnya positif, artinya ini akan melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk teman-teman yang punya PNBS, yang kalau punyanya sudah dari beberapa hari yang lalu ya, mungkin bisa TP dulu sebagian, tapi coba perhatikan PNBS untuk beberapa hari ke depan. Pantau terus pergerakannya karena potensinya cukup besar untuk PNBS ini. Dari teknikalnya juga potensi untuk golden cross, polanya masih uptrend, pola jangka panjangnya masih uptrend ya. MACD juga berpotensi untuk positif gitu. Jadi silakan diperhatikan untuk PNBS dengan target ketika nanti breakout itu di angka 160. Jadi cukup jauh untuk target berikutnya ya di saham PNBS. Silakan diperhatikan untuk saham yang kecil ini ya. Kemudian yang blue chipnya gimana gitu? Saya sih lebih masih tadi ya, masih di saham BBRI, kemudian di BBCA juga. Saham BBCA ini bisa ada apa namanya potensi juga saham BBCA. Nah, paling tidak di resisten pertama itu di angka 33.000 ya. 33.000 sampai dengan 30.000, 33.050. Nah, itu resisten pertama. Kalau sudah tercapai, potensi berikutnya bisa ke angka 34.000 gitu. Nah, jadi dua saham itu mungkin bisa diperhatikan, saham-saham yang memang berpotensi.
Selebihnya nanti saya coba share di grup ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Silakan teman-teman nanti bisa dicek lagi. Ini videonya saya akan coba share di di YouTube ya, di YouTube Warkop Saham. Jadi silakan dibuka lagi, dan pertanyaan berikutnya nanti bisa langsung ditanyakan saja ke saya ataupun Mas Bima gitu. Oke, mungkin ya cukup sekian untuk di siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas di hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa nanti selalu disesuaikan dengan trading plan-nya gitu ya. Jadi trading plan. Jadi semua indikator apapun harus disesuaikan dengan trading plan, karena akan percuma kalau misalkan kita hanya tidak mempunyai trading plan gitu ya, hanya mengandalkan indikator gitu. Oke, mungkin terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah hadir dan join di live edukasi Warkop Saham. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda. Tentunya nanti silakan dicek di Instagram Warkop Saham untuk jadwalnya, karena sudah ada juga nanti dirilis ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa diisi kuesionernya untuk perbaikan kita ke depannya, dan request dari materi gitu untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Selamat siang.